Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa alimni bit ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Sederhana, ilmunya itu biasa-biasa aja, tapi amalnya yang banyak. Tapi kalau sekarang ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, amalnya yang sedikit. Itu bedanya. Orang-orang dulu kita visioner sekali. Bagaimana itu? Jahit 3 meter jalan, dipakai jalan umum, lalu orang mencari nafkah, orang mau ibadah, orang pergi ke pasar, orang menuntut ilmu ke sekolah. Selama itu jalan 2 meter diwakaf, dihibahkan, ngalir, semuanya hilang dari dia. Visioner dia. Kepentingan akhirat, masa depan, visioner dia orientasinya ke depan. Tapi kalau orientasinya sesaat, 2 meter, kali sekian harganya semeter sekian 2 juta, sekian juta udah jualan, bang, nggak usah pakai. Makanya sekarang makin sedikit yang namanya wakaf, makin sedikit yang namanya hibah, berbeda dengan orang tua kita. Visioner ke depan dia, tahu dia tabungan dan deposit dia yang nyampe itu, yang ditumpuk-tumpuk hanya akan menguntungkan anak istrinya ketika kita mati, atau hanya yang masuk ke WC saja yang dimakan. Sehingga kita begitu mati tidak punya tabungan dan deposit. Berapa banyak di Jakarta ini tokoh-tokoh Betawi, orang-orang Betawi, baik yang miskinnya maupun yang kayanya, yang menghibahkan jalannya, yang menghibahkan untuk pesantren, untuk masjid dan lain sebagainya. Jadi nggak bicara untuk merugi orang-orang itu, tidak bicara profit mereka. Mereka visinya visioner, orientasi ke depan. Akhirnya di dunia gua hanya 80 tahun, paling lama gua 90 tahun atau 100 tahun, tapi di akhir gua abadi. Kalau di dunia bisa minta tolong ke teman, minta tolong ke anak, minta tolong ke saudara. Di akhirnya kalau gua belakang, minta tolong ke siapa? Visioner dia ke depan. Sekarang dia ada menghibahkan begitu, parkir di depan rumah orang, padahal itu jalan-jalan umum, diusir. Gak ada sudah itu. Padahal itu jalanan umum. Tapi dia larang. Saya lebih praktis seperti mana daerah Jakarta itu pakai Grab. Karena sulit pak, parkir. Berturun ke mobil dari terus. Tak kenal sudah orang. Sudah orang kagak. Oh sini pak parkirnya jadi sudah kotor. Itu sudah. Yang kedua apa namanya? Ketakutan. Jadi ketika dia hilang rasa takutnya, maka Allah akan jaga, akan haramkan penjelasan. Dia akan takut miskin. Dia menyampaikan hak dan batil, tidak akan takut dibenci. Dia menyampaikan hak dan batil, tidak akan takut di penjara. Orang yang tidak lari dengan rasa takut, itu yang diharamkan masuk neraka, dan iblis tidak akan berdaya di hadapan kita. Yang pertama berangkat dalam mengamalkan, yang kedua juga lebih berat. Kalimat-kalimat ketakutan. Sudah. Padahal dalam hidup ini pro kontra itu bagian daripada sunatullah. Ya. Harus ada yang pro kebahagiaan ini, harus ada yang kontra kebahagiaan. Yang pro harus ada, itu harus ada, yang kontra juga harus ada. Itu namanya sunatullah. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Kelas nabi aja begini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pro banyak kepada Rasulullah, yang kontra juga banyak. Sepejaten Timur harus pro semua ketemu sederhana, nanyuna. Sepejaten Timur kontra semua kebagusan gerakan. Nah, yang pro harus ada, yang kontra harus. Yang pro, saya rugi kalau nggak ikut pengajian Ibu Subdarahman, gampang dicerna dan dipahami kata orang-orang. Yang pro jamaah, yang pro harus ada, yang kontra. Saudara kalau belajar para orang kritis, yang puas, pada mengkritik dan lain sebagainya. Yang kontra. Yang kontra harus ada, yang pro harus ada. Ini masa Sepejaten Timur senang semua kesempatan Samsudin. Nah nyuna, ada kan dari kita. Ada semua ke saya.
Atau ke pasar Sudin supaya tertipu, kontrak semua benci semua. Ngayona, yang suka harus ada, yang benci harus, yang kontra harus ada, yang pro harus ilmu. Ilmu. Jadi kalau beban hidup tetap happy. Ini saudara-saudara, ini kadang-kadang kita nuntut supaya senang semua kepada Allah. Ngayona, ngalahin Nabi. Nggak boleh. Semua senang kepada Iskandar. Ngayona ngalahin Rasul. Rasul aja kokoh. Jadi yang kedua itu yang diharapkan masuk neraka itu orang yang tidak larut ketika ada ketakutan, tidak takut miskin, tidak takut dihina, tidak takut rendah dan lain sebagainya. Tak ketakutan dia tidak disebut namanya yang trauma karena nggak marah dia. Enjoy aja, happy aja, kembali kepada Allah. Gitu saudara-saudara. Sudah nggak disebutin bulan nggak marah. Kalau ketakutan, datangin dia mengurus masjid. Bukan nanti surat 100.000 nggak disebut. Itu orang yang ketakutan. Yang takut nggak nyampe, makanya harus disebut. Padahal disebut atau nggak disebut, Allah tetap ada. Tapi itu hamba Allah disebutnya. Hamba Allah. Ya, kalau ada kriterianya hamba Allah itu. Tahajudnya nggak pernah putus, puasanya nggak pernah putus, ibadahnya nggak pernah putus, baca Qurannya nggak pernah putus, sudahnya pernah sudah berhabaan. Maksiat jalan HP di mana-mana, TV tiap hari tonton apa? Kacau. Terus bulan yang sempat hamba-hamba muda. Ada kriterianya apa? Sudah nggak mudah jadi hamba. Yang keberapa? Yang ketiga. Wahina yastahil, kelompok orang-orang yang ketika ada kesempatan melakukan maksiat dia maksiat. Jadi kita nggak maksiat itu karena nggak ada peluang maksiat. Maksa diajak oleh bisikan asal seperti itu satu poin. Hotelnya nomor jadi kunci. Dipaksa suruh pelajar melakukan perzinahan. Nah, orang tersebut menolak melakukan perzinahan. Saksikan saya jangan melakukan perzinahan. Padahal di sini sudah dilakukan itu. Orang yang ada peluang melakukan zina, tapi dia nggak zina, haram saudara. Allah masih peluang. Ada orang yang minta amin dan lain sebagainya, masih peluang sudah oleh orang. Johirnya orang ini, hakikatnya orang ini kan, dia buru-buru. Itu namanya lakukan kebaikan ketika ada kesempatan yang untuk korupsi. Dia tidak mau melakukan korupsi. Kalau kita nggak korupsi itu karena nggak ada peluang untuk korupsi. Kita nggak zina itu karena nggak ada yang ngajak sih. Itu bedanya. Kalau ada peluang korupsi, mungkin kita lebih ganas juga dari yang lain. Sedang ada peluang aja korupsi. Begitu dia. Iya, sudah dijelaskan. Jadi orang yang disebut kata Nabi akan masuk neraka itu ketika dia ada peluang melakukan keburukan, dia tahu itu buruk. Zinanya enggak, padahal udah di depan mata. Desinya udah di depan mata. Istilah saya itu. Saya pakai redaksi bukan pakai redaksi pakai. Jadi terus saya sendiri contoh. Kalau orang ingat terhadap namanya berarti ada sesuatu. Biasanya anak saya, dia mencintai saya. Itu saya. Sekarang keluar di sini anak saya. Ya yang ketiga tuh ada peluang untuk melakukan keburukan, tapi dia nggak lakukan. Tapi tidak ada peluang untuk zina, udah berduaan di hotel, dia nggak. Sebagaimana Nabi Yusuf. Dan ada peluang berduaan dengan Sulaikho, tidak dia lakukan. Luar biasa sampai balik diputar balikan maknanya malah Nabi Yusuf yang dipitnah katanya mau
kompromis. Ada peluang yang korupsi, dia kalimat. Kalau kita nggak korupsi karena nggak ada peluang itu, kelas TK itu, saudara-saudara sekalian. Banyak sekali korupsi setelah ini, tapi dia kalah. Hari ini masuk neraka. Nah, ini yang janji. Ini yang janji bukan presiden. Ini yang janji bukan ulama. Rasulullah yang janji, saudara-saudara. Kalau kalian merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, amankan ini supaya kita langsung. Yang keempat, yang diharapkan masuk neraka dan iblis tidak akan berdaya, akan jadi debu di hadapan kita. Karena apapun menggoda itu adalah wahyu dari Allah. Orang yang ketika dia mau marah, berhenti marahnya, mampu mengendalikan emosinya dan amarahnya. Orang terjadi. Ingat ya, marah. Kalau saya marah, saya suka. Kalau saya kendalikan amarah, berarti haram masuk neraka. Marah ke istri, marah ke anak, marah ke tetangga dan lain sebagainya. Ketika dia marah, dia kendalikan tidak jadi. Ini orang yang akan dikenalkan Allah haram dan setan tidak akan mampu berdaya menyesatkan. Ilmu yang tinggi-tinggi bang, dengan empati aja untuk amalkan sehari-hari selesai, neraka ampun sudah. Iblis sudah tak berdaya. Iblis jadi debu tak berdaya. Digoda Allah suruh marah, gak marah ke orang. Digoda suruh pelit, dia malah dermawan, nanti dermawan gak mampu. Digoda suruh puncang, jiwanya suruh sedih, gak sedih. Digoda suruh ada peluang korupsi, ada peluang zina, ada peluang maksiat, kagak ampun iblis sudah. Sederhana ini empat aja sudah. Luar biasa. Empat kelompok yang diharapkan masuk neraka dan iblis tidak akan berdaya. Satu, orang yang mampu mengendalikan rohaninya ketika dia terjadi keguncangan jiwanya, kehilangan, kena musibah, kena bencana dan lain sebagainya. Longsor, rumahnya tertimbun, anaknya hilang, istrinya hilang, dia lalu bertahun-tahun sekitar neraka bagian. Tapi kalau dia longsor hanya sehari dia Allah, apa hikmah balik di sini? Anak saya tertimbun, rumah saya tertimbun longsor, anak saya hilang tertimbun tanah, istri saya harta benda pura-pura saya kita sendiri. Apa hikmah dari dia? Saya kembalikan kepada Allah. Saya tidak akan lalu berbicara Tuhan sebaru S3 Merdeka cara jiwa yang mampu mengendalikannya, kemudian rasa takut yang mampu mengendalikannya, melakukan keinginan-keinginannya buruk yang mampu mengendalikannya, dan yang mampu mengendalikan ketika lanjutannya masih dalam hadis itu, wa arba'un man nabihi nasallallahu ta'ala alaihi rahmatuhu wa adkhalahul jannah. 4 kelompok yang dijadikan oleh Allah dan dipelihara oleh Allah dengan rahmatnya. Setiap waktu dia akan dihiasi oleh rahmat Allah, wa adkhalahul jannah, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau 4 pertama tadi haram masuk neraka dan tidak mampu diperdaya oleh setan. Kalau 4 yang kedua nih, dia diselimuti oleh rahmat Allah setiap waktu dalam hidupnya sampai akhir hayat, sampai mati, dan mendapatkan surga dari Allah. 4 pertama dengan ini 4 yang kedua. Apa 4 yang kedua ini? Man awa miskinan. Barang siapa yang membangunkan rumah terhadap orang yang miskin. Orang miskin nggak punya rumah, nggak punya tempat berteduh, dia bangunkan seadanya, tak bangunkan mewah, tak bangunkan sederhana, tak bangunkan seadanya. Orang yang membangunkan orang-orang miskin, rumahnya, pupuknya, dia akan dijamin oleh Allah masuk surga dan selama hidupnya akan diselimuti oleh rahmat Allah kasih sayang.
Pak, kamu kan udah banyak kontrakan ada 1.000 pintu. Iya, kenapa? 1.000 pintu, rumah udah ada, anak-anak udah cukup rumahnya. Tidak ada seseorang di desa Anu, anaknya ada 5, rumahnya dari kardus, nggak punya rumah dia. Kita bangunin rumah aja dah, kurang 30 meter, boleh. Orang yang membangunkan rumah untuk orang miskin, tempat berteduh, itu bagian daripada Allah akan menyelimuti dalam dirinya dengan rahmatnya sekaligus dia akan masukkan dalam surga. Berat apa itu? Membangunkan. Berat apa itu? Berat. Rumah orang, rumah enak. Berat. Sudah enggak mudah. Jangan dia enggak. Orang tua itu belum tentu. Kalau tidak disertai oleh taufik dan hidayah, begitu saudara-saudara sekalian. Sholat menjadi ya lepas kontrakan dua bangun musuh namanya bangun. Kiasnya kalau membangunkan orang miskin saja yang mendapatkan roh, apalagi membangunkan fasilitas ada sholat, sampai masjid dan lain sebagainya. Yang kedua, yang pertama tuh 4 yang pertama tuh. Yang kedua, warahimah mu'in, berlaku kasih sayang terhadap orang-orang kecil, orang-orang lemah. Perhatian jelata, orang lemah dikasih sayang. Usia berapa Pak? Usia 60. Sudah lama dari Grab, sudah lama, sudah ada 5 tahun Baji. Suka sholat udah suka berubah sekali udah bapak rumah di mana di Depok, kontrak kasih sayang juga. Semoga orang ini akan tahu dari tidak sholat, dari tidak mengikuti majelis supaya mengikuti majelis. Jangan sampai dia ada dapat di akhirat ada dapat. Itu juga dari Wan Syabdul Qadir Jailani kaya imannya, kaya ilmunya, kaya amalnya, kaya hartanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Sultan Aulia. Itu namanya orang yang dunia dapat, akhirat dapat. Abu Dzar Al-Ghifari, sufi. Ibadahnya tidak ada yang lagi di antara sahabat-sahabat. Hidupnya miskin, 3 hari kadang makan, ketemu makanan dan minuman dengan anak istrinya. 3 hari kadang puasa karena tidak ketemu makanan dan minuman. Dunia dia tidak dapat, tapi karena dia taat agama, taat ibadah, akhirnya ada yang punya mendapat kaya raya, pejabat dan penguasa, korup, dia dapat. Ada yang kebelasan, yang ini yang kebelasan yang mayoritas kita. Paling belasan dari dunia kagak dapat, miskin, sombongnya nanti bilang, ngaji kagak, ibadah kagak, akhirat juga boncos. Ini yang paling banyak. Umat Islam di Indonesia yang paling banyak hidupnya miskin, sombong, kayaknya nanti bilang. Duduk majelis taklim nggak mau, sholat nggak mau, dunia nggak dapat, apa yang didapatkan saudara-saudara sekalian? Boncos ini yang paling banyak. Yang punya SCTI di akhirat nggak dapat, dunia dia udah dapat. Di dunia dia udah dapat. Makanya kadang Islam dan dia kere, miskinnya nggak ketemu, ibadah kagak mau, sholat kagak mau, duduk di majelis kagak mau, akhlak kamu dan jauh apa yang diharapkan atau pemberian kemuliaan. Gitu saudara-saudara sekalian. Banyak kan itu? Mayoritas. Nah, orang-orang yang seperti itu harus diingatkan dengan kasih sayang. Emang Bapak kalau naik Grab datang aja Zohor, apa alasan Bapak? Mampir dulu masjid tidak sholat itu apa alasan Bapak? Membuang waktu dan lain sebagainya.
Ingat. Nah, orang yang ngingatin hal-hal yang begitu, ngingatin orang-orang yang lemah tadi, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya, lemah amalnya, udah lemah segalanya. Kita akan disebut orang hanya usia berapa sekarang? 70. Masih tandur aja tadi, masih ngetam anu aja. Emang anak cucu nenek kemana? Ada di rumah. Nggak mau dia. Enggak, dia hanya punya makan, tidur, main HP, main gadget. Begitu. Datang kita ke cucunya, kita selama. Tetap sehat, badan sehat. Dan tidak, kalau panen itu ente yang ambil. Pagi, nenek-nenek suruh panen, sejalan dengan kita buktikan terhadap orang-orang lemah yang belum sampai ke arah itu kita dapat disini orang tidak akan terputus dari orang saudara-saudara. Motif sebelah atas sholat kada, majikan, masyarakat bayu kere, alat membantu orang lain urusan kamu berjiwa, tidak ada harapan. Yang punya SRT siapa namanya? Hari Rasul. Jadi neraka selama ini dunia udah ada, belum pernah. Begitu sudah sekali selio, jadi dunia udah dapat. Ini udah di dunia kere, pada kagak mau ya Allah apa yang diharapkan? Kalau motor-motor ini bukan dunia aja bersama. Warahmatullahi berlaku kasih sayang terhadap orang-orang yang lemah. Itu saudara-saudara. Yang lemah itu jangan ditindas supaya makin lemah. Jadi kadang-kadang kita yang lemah makin ditindas makin lemah. Kenapa capek naikin? Ya orang yang lemah supaya boleh kebeli capek. Kenapa daging dinaikin? Ya orang yang lemah supaya beli daging. Kenapa tomat dinaikin? Harga-harga dinaikin? Ya biar mampus orang yang lemah beli. Jangan. Tujuannya kan dinaikin harga itu supaya orang-orang lemah nggak kebeli. Jangan bengis jahat. Agama biasa. Ya udah dari agama ini jahat. Perlu saya ingat. Tahun 80 sekarang sekarang boleh berapa tahun? Jadi, ketika saya menonton itu, menonton itu tahun, dia nanti sekarang itu lalu terdapat publik, lalu prosesnya, sekali boleh berlaku. Zaman sekarang, kalian kalau mau maksiat nonton lucu, kalian harus pergi dulu ke alun-alun atau ke orang yang ada. Mau maksiat, kalian nonton layar tancap harus pergi dulu ke layar tancap. Mau maksiat, kalian harus beli tiket dulu ke bioskop. Zaman kalian sekarang masih mau maksiat, nonton, beli tiket dan lain sebagainya. Nanti setiap tahun zaman kalian maksiat di rumah-rumah kalian masuk. Di kamar-kamar kalian masuk, di kantong-kantong kalian masuk. Namanya kita santri lah, apa yang dimasukin itu? Maksiat masuk di kantong-kantong, maksiat masuk ke rumah-rumah. Setiap foto ini kan bisa jadi barang ma'ruf, barang kebaikan, bisa jadi barang maksiat masuk di kantong kita. Visioner sekali. Dulu kita nonton layar tancap harus ke tempat layar tancap. Nonton bioskop kita harus ke bioskop. Di rumah-rumah sekarang TV masuk. Ladang maksiat kita. Pembawa beritanya nggak pakai jilbab kita tonton aurat kita tonton. Ya Allah. Ya ada benernya juga beberapa kiai-kiai di daerah. Kiai, kalau saya mau hubungi kiai bagaimana? Lewat nomor berapa? Saya nggak punya nomor HP, nggak punya HP. Ada beberapa kiai seperti itu. Ya patahkan informasi-informasi duniawi, nggak punya TV.
Sekali lagi masih gede, berbuahin masih gede saya. Nonton tinju, nonton tim apa namanya, nonton voli, nonton bola, nonton politik. Meskipun di dalam peraturan politik masih ada ujaran ini itu masih ada kedepannya. Itu yang dimaksud ketika kita jadi santri kan nggak ngerti. Nanti masih ada di kantong-kantong kita, di rumah-rumah kita, setiap Allah. Kalau ulama rosi pun mungkin. Jadi kalau sekarang masih ada macam-macam di rumah kita aja enggak. Ya HP aja di kantong kita udah, tinggal klik aja apa yang enggak ada. Mau yang jalur kanan ada, mau jalur kiri ada. Yang ketiga, warofiqo bil ma'ruf, lemah lembut terhadap para musafir, terhadap para hamba sahaya. Ada orang yang para sapi, orang lagi mondok harus lemah. Lalu mondok di mana? Mondok di mana? Di Aduh. Kembali ya, kembali di kita ya, semoga doain bapak ya, doain dijabah di mondok. Ada orang datang musafir ke Gelapa, kemarin dari mana Bapak? Saya dari Jember, mau dari saudara saya di Bandung. Sekarang bilang Bapak punya musafir belum ketemu ya, sekarang Bapak mandi dulu makan. Jadi jangan negatif dulu. Dia banyak bilang nanti jahat, jangan itu dulu. Harus husnuzon dulu disuruh berlaku. Lemah lembut kepada para musafir yang ada di kampung kita, tak dari mana itu orang. Lemah lembut kepada para sabilillah yang sedang menuntut ilmu, yang sedang kuliah, yang sedang mondok, yang sedang sekolah. Lemah lembut, ini regenerasi akan datang. Perlakukan dia dengan baik, dengan lemah lembut. Orang-orang yang para musafir, para sabilillah, para pejuang agama, perlakukan dia dengan penuh kelembutan. Jangan difitnah, jangan dihujat, jangan dicaci maki. Itu orang yang memperlakukan lemah lembut seperti itu, maka jamin masuk surga dan akan diselimuti oleh Allah dengan rahmat. Yang terakhir, yang keempat, bahkan aku alhamdulillah dari sini selalu bertanggung jawab terhadap kedua orang tua. Memberikan jaminan, tidak Bapak, Ibu menemani saya. Dulu Ibu dari kecil sampai sekarang membiayai saya, sekarang gantian saya. Itu namanya bilang. Orang tua itu ada di tiga dalam syariat agama itu. Pertama, orang tua itu adalah orang tua kandung kita, ibu kita yang melahirkan, bapak kita yang membesarkan kita, memberi nafkah, itu namanya orang tua kandung. Yang kedua, mertua yang istrinya atau suaminya menjadi bagian kita, itu namanya orang tua. Mertua itu orang tua. Yang ketiga, orang tua itu guru kita. Ini derajatnya sama dalam syariat itu. Orang tua itu orang tua kandung, mertua dan guru. Jadi kita punya orang tua itu tiga, perlakukan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Mertua kita jangan pilih kasih sama. Jangan diperlakukan yang tidak. Oh, orang tua kandung sudah nggak ada, mertua sudah nggak ada, tinggal satu orang tuanya, guru. Diperlakukan dengan baik. Begitu saudara-saudara sekalian. Terutama guru ada. Empat. Pertama, yang diharapkan masuk neraka dan tidak akan diperdaya oleh setan. Empat. Kedua, yang dijamin masuk surga dan diselimuti oleh Allah. Apa namanya? Dan rahmat. Jumlahnya 8. 8 ini teorinya gampang, membacanya gampang. Bagi orang pondok, 3 tahun dia pondok, ngerti nahu ngerti sholat, bacanya lancar, menerjemahkannya lancar, tapi mengamalkannya belum tentu lancar. Saudara-saudara sekalian, karena ini 8 ini kategori amalnya yang dianggap berat, maka balasannya juga berat. Tapi kita jangan lalu berat terus. Jadi kalau berat terus tak mulai.
Kapan memulai? Berat terus, setan tepuk tangan terus. Begitu saudara-saudara sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan dalam ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik. Amin. Dan kita senantiasa ilmu yang kita dapatkan dari waktu ke waktu supaya kita berpakat dan kita hebat mampu memakannya, bukan hanya mencarinya doang, bukan hanya duduknya dan mendengarkannya doang, tapi bagaimana? Oh, sodako nggak bisa dengan duit, sodako nggak bisa dengan harta. Ada tamu orang lain, ada tamu tetangga kesulitan, kamu gimana? Udah parkir sini aja mas. Sodako memudahkan orang. Ini kalau kita turun ke situ udah diusir. Ya, ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat di sini ya. Sampai di sini kira-kira paham enggak? Ngerti apa enggak? Tanya. Insyaallah paham ya Pak Ibu ya. Tinggal pahamnya udah, dengerinnya udah, tinggal apa? Gitu. Ada yang tanya? Tanya orang biasa suka nanya. Udah cukup ya beri kupas ya. Ada yang tanya ya? Udah jelas, sudah gamblang ya. 8 hal, 4. Pertama, 4 dulu. Dan kita lihat ini kita makan sebulan bungkus anggur istiqomah dalam memimpin, mengelola, manage daripada sistem anggur dan kepada para wakil penumpang sistem anggur biasa yang sudah tinggal bahagia di alam saja dan yang masih biasa istiqomah. Kita yang hadir sama-sama meningkat ibadah kita dari waktu ke waktu, makin meningkat amal ibadah kita dari waktu ke waktu, dan makin meningkat kecintaan kita pada agama dan negara Islam yang kita cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi وقال يا كريم اغفر لنا يا رحيم يا اللهم اهدنا بكتاب واجعلنا ممن يسار في رضاك واخرجنا والانسان واجعلنا ممن خالف امرك وسبق حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم توابك سبحانك اللهم وتحيتك يا سلام اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.